皆さん、こんにちは。はじめまして、レニーです。SM Kawaliso Dua Gempol no Nihongo no Senseiです。Perkenalkan, nama saya Neni Sensei. Saya adalah guru bahasa Jepang di SMK Wali Songo Dua Gempol. Hari ini kita akan belajar mengenai huruf bahasa Jepang. Nihongo no Moji atau huruf bahasa Jepang. Huruf bahasa Jepang ada beberapa macamnya. Di sini Anda bisa lihat yang digunakan diantaranya adalah hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Di sini tertulis hiragana terdiri dari 46 dasar. Begitu pula dengan katakana 46 dasar. Kemudian ada kanji, yaitu huruf serapan asing dari Cina. Dan terakhir adalah romaji atau huruf alfabet. Di sini saya tidak akan mengajarkan huruf alfabet karena Anda sudah bisa. Berikutnya adalah hiragana. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Di sebelah kanan Anda bisa lihat itu adalah tertulis dalam tulisan Jepang hiragana. Huruf hiragana terdiri dari 46 huruf dasar. Artinya masih ada huruf kombinasi. Tetapi untuk saat ini Anda hanya cukup menghafalkan 46 huruf dasar ini. Gunanya adalah digunakan untuk menuliskan kosakata asli dari Jepang sendiri. Di sini saya beri contoh nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah nama kota, Tokyo, Kyoto, dan lain sebagainya. Berikut dengan penulisan Jepangnya. Yang kedua adalah nama orang Jepang. Di situ ditulis Yamada, Hayashi, dan seterusnya. Yang berikutnya ketiga adalah nama benda. Di situ adalah hashi, yang bisa berarti sumpit, hong, yang berarti buku, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah 46 huruf hiragana dasar. Anda bisa lihat di sini seluruh tabelnya. Dari yang paling atas, saya akan bacakan A, I, U, E, O. Ini adalah seluruhnya huruf vokal. Berikutnya adalah persuku kata. Anda bisa lihat K, Ki, Ku, Ke, Ko. Berikutnya Sa, Shi, Su, Se, So. Ada pengecualian pada penulisan Shi, bukan SI melainkan SHI. Shi. Berikutnya Ta, Ci, Tsu, Te, To. Di sini juga Anda bisa lihat penulisan kedua bukan ditulis ti yang seharusnya, bukan juga ditulis tu, melainkan ci dan se. Saya ulangi, ta, ci, se, te, to. Berikutnya, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho. Nah, di sini Anda bisa lihat ada huruf di bagian tengah yang seharusnya dibaca hu, melainkan dibaca fu. Untuk orang Jepang sendiri mengalami kesulitan dalam pelafalan hu, karena itu mereka mengucapkannya hu. Berikutnya adalah ma, mi, mu, me, mo. Tidak ada perubahan. Berikutnya ya, yu, yo. Pada deret y dan y memang tidak ada. Jadi karena nama orang Jepang sendiri, kosakata Jepang sendiri tidak ada yang menggunakan y maupun y, karena itu kosong. Ya, yu, dan yo saja. Berikutnya ra, ri, ru, re, ro. Tidak ada perubahan. Terakhir wa, wo, dan n. Untuk yang kosong, wi, wu, dan w memang tidak ada. Yang terakhir n, huruf mati. Berikutnya saya akan ajarkan Anda tentang katakana. Kalau tadi Anda sudah belajar hiragana, maka sekarang Anda belajar katakana. Ini yang akan Anda pelajari nanti di level SMK ini. Katakana Anda bisa lihat penulisannya di sebelah kanan. Beda hiragana dan katakana cukup jelas dari penulisannya. Kalau hiragana Anda akan sering menemukan bentuk lengkung, tetapi katakana sebaliknya. Hampir seluruhnya berupa garis dan sudut. Sifatnya kaku ya tulisannya. Kemudian berjumlah sama 46 huruf dasar. Digunakan untuk menulis kosakata serapan asing dari luar Jepang, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Di situ saya berikan contoh nama kota, misalnya Surabaya, dia tertulis tetap Surabaya. Anda bisa lihat, bisa nanti cek di Google mungkin Surabaya. Jakarta,
di situ tetap tertulis Jakarta, tetapi karena orang Jepang tidak bisa mengucapkan huruf R yang berdiri sendiri mati, karena itu ditambahkan sisipan U yang dibaca Jakarta dan seterusnya gitu ya. Begitu juga nama kota yang lainnya. Nama orang di situ tertulis Cinta dan Bagas, itu tetap tidak ada perubahan, tetap ditulis seperti itu. Tetapi untuk Bagas Anda bisa lihat S mati tidak ada. Oke, S mati tidak ada karena itu tertulis Bagasu. Sekali lagi Bagasu dan seterusnya. Terakhir adalah nama benda. Di situ saya tulis komputer dan pisang. Komputer diambil dari serapan asing dalam bahasa Inggris computer. Oke. Karena itu dia tertulisnya computer. Disesuaikan dengan pelafalan orang Jepang sendiri. Karena orang Jepang mengalami kesulitan ketika mengucapkan dalam bahasa Inggris computer. Kemudian ada pisang, diucapkan banana, sama seperti pelafalannya dalam bahasa Inggris. Dan seterusnya. Next, ini adalah 46 huruf katakana dasar. Anda bisa cek keseluruhannya sama persis seperti Anda lihat dari tabel hiragana. Dari atas ke bawah, ayo kita belajar melafalkan A, I, U, E, O, K, I, Q, K, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, dan terakhir Wa, Wo, dan N. Sama persis jumlahnya seperti hiragana. Hanya Anda lihat beda sekali dalam hal penulisan. Untuk huruf katakana Anda harus perhatikan betul coretan dari atas ke bawah maupun bawah ke atas. Banyak sekali huruf yang mirip. Contoh, Anda bisa perhatikan di sini huruf C ya, yang ada di tengah situ, C, dan kemudian huruf C, deret ketiga, persis mirip. Coret kedua dan ada garis panjang. Yang membedakan adalah C dari bawah ke atas, C dari atas ke bawah. Rumit. Tapi jangan khawatir, nanti ada aplikasi sendiri di mana Anda bisa belajar. Ada urutan coretan video yang Anda bisa lihat. Oke, berikutnya kanji. Ini yang mungkin nanti bisa jadi sekedar pengetahuan saja. Mungkin Anda tidak sampai untuk pelajari ini, tapi nanti sekedar pengetahuan. Mungkin ada yang berkata, tulisan Jepang itu saya kira ada yang rumit, saya bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Betul, itu adalah kanji. Di sini yang Anda lihat adalah cara baca kanjinya sendiri. Berjumlah berapa? Ribuan. Oke, berasal dari Cina dan digunakan untuk menulis huruf dalam bahasa Jepang selain serapan asing. Dan diajarkan untuk tingkat lanjutan setelah Anda menguasai hiragana dan katakana. Contoh yang di bawah Anda bisa lihat itu tertulis Tokyo, nama kota Tokyo dan Osaka. Kemudian tanda panah di situ adalah tulisan dalam hiragananya Tokyo. Dalam bawahnya juga Osaka. Oke, sebelahnya lagi itu adalah kanjinya. Ketika Anda membaca literatur yang level dasar, maka yang tertulis hanya hiragana saja. Tapi begitu Anda membaca literatur dengan level agak tinggi, maka akan tertulis kanji. Seperti ini. Oke. Ini adalah contoh-contoh kanji level dasar. Sokyu Reberu no kanji. Itu saya bacakan Sokyu Reberu no kanji. Itu adalah kanji level dasar. Di sini ada gambar, picture, kanji, kung, dan ong. Kemudian meaning, artinya ya. Anda bisa lihat kanji itu berasal dari gambar. Anda bisa lihat pada bagian atas itu ada gambar matahari. Kemudian bentuknya berubah seperti ini adalah kanji naritachi, ya, perubahan bentuk kanjinya. Hingga di akhir dia berbentuk kotak saja seperti itu. Dibaca hi, nichi, maupun diartikan sang atau day gitu ya. Di bawahnya masih banyak, ada moon. Di situ bulan. Dari gambar apa? Dari gambar bulan yang sedikit tertutup oleh awan. Kemudian hasil akhirnya seperti itu. Berikutnya ada moku, boku yang artinya pohon. Nah, seperti ini hasil kanjinya. Anda bisa lihat. Semuanya berasal dari gambar ini untuk kanji, beberapa kanji sederhana. Kemudian Anda bisa pelajari di sini ada kanjinya juga gunung. Gunung berasal dari mana? Dari gambar gunung yang biasa Anda lihat. Kawa, ta, atau deng yang berarti rice field. Kemudian hito,
jing atau ning yang artinya man, person, orang, ya, dari gambar orang seperti saja. Kemudian mulut pun digambarkan sedemikian rupa hingga simpel berupa kotak saja. Kuci bisa dibaca ko juga yang artinya mulut. Oke, berikutnya adalah kanji untuk car atau kuruma atau dibaca sha. Mobil ya. Di situ Anda bisa lihat gambarnya kereta gerobak yang dilihat dari atas, karena zaman dulu orang Jepang tidak punya mobil, yang mereka punya adalah kereta. Karena itu untuk saat ini sampai hari disebut kuruma untuk mobil. Kemudian bagian sendiri bawah Anda bisa lihat itu adalah gambarnya gerbang, persis memang gambar gerbang. Kemudian dia berubah seperti dua gerbang panjang seperti itu. Ini adalah contoh-contoh kanji level dasar yang bisa dimengerti naritachi atau perubahan bentuknya. Oke, berikutnya adalah romaji. Ini jelas tidak perlu saya ajarkan, berupa huruf alfabet biasa yang Anda pelajari, digunakan untuk menulis kok tidak memungkinkan untuk dirubah dalam huruf Jepang lainnya karena dikhawatirkan membingungkan. Contohnya merek-merek tertentu misalnya Volkswagen, Lenovo dan seterusnya, ketika dalam teks tidak mungkin dirubah ke dalam tulisan Jepang karena dikhawatirkan akan merubah maknanya seperti itu. Oke. Di sini adalah saya sampaikan aplikasi untuk menghafal huruf hiragana. Katakana huruf Jepang ya, terutama hiragana dan katakana. Yang Anda lihat adalah aplikasi yang bisa Anda download dari Play Store yang berjudul Jaskana ya. Atau mungkin Anda boleh prefer untuk menggunakan yang lainnya, silakan. Ini yang saya gunakan karena warnanya cukup colorful sekali. Bisa Anda lihat, Anda bisa pilih hiragana di bagian bawah, Anda cek hiragana ataupun katakana yang mana yang Anda pelajari lebih dulu. Ada seluruh hurufnya. Anda kalau klik, maka dia akan bisa berupa video, cara penulisan, pelafalan, hingga akhirnya nanti ada quiz juga ketika Anda sudah ingin mencoba sejauh mana hafalan Anda. Anda bisa menggunakan aplikasi ini atau aplikasi yang lainnya. Oke. Berikut terakhir tugas saya selesai. Materi dan tugas bisa diakses melalui link berikut ini. Sekian dari saya. Minasan, ya, kokomade warimasu. Sayonara.